Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serica Aulia Dinata dengan NIM A1D1211055 dari kelompok 2. Di sini kami membahas mengenai himpunan. Adapun anggota kelompok saya yaitu 1. Mahelia Agrini dengan NIM A1D121049. Yang kedua ada Firdia Tri Agustin dengan NIM A1D121051. Selanjutnya ada Denny Febrian dengan NIM A1D121058. Selanjutnya ada Deka Saputra dengan NIM A1D121061. Dan yang terakhir ada Fikra Yoga Septian dengan NIM A1D12106. Baiklah, pemateri pertama akan dibawakan oleh diri saya sendiri. Himpunan diperkenalkan oleh Georg Cantor 1845 sampai 1918, seorang ahli matematika Jerman. Ia mengatakan bahwa himpunan adalah kumpulan atau objek-objek. Objek tersebut dapat berupa benda abstrak maupun konkret. Pada dasarnya, benda-benda dalam suatu himpunan tidak harus mempunyai kesamaan, sifat, atau karakter. Atau himpunan merupakan kumpulan benda-benda atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Adapun jenis himpunan, 1. Himpunan kosong atau empty set merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota satupun. Contoh, S sama dengan X demikian X adalah manusia yang bernapas dengan lingsang. Yang kedua ada himpunan bagian atau subset. Merupakan himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B. Jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota B. Contoh, A adalah 234 dan B adalah 12345, maka ACB. Baiklah, saya Mahelia Agrini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis himpunan. Yang ketiga, himpunan yang sama merupakan himpunan A besar dikatakan sama dengan himpunan B besar. Jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A besar juga merupakan anggota himpunan B besar. Demikian pula sebaliknya. Contohnya, P sama dengan dalam kurung A, B, C, dan D, dan Q sama dengan dalam kurung D, C, B, A. Maka P sama dengan Q. Yang keempat, himpunan yang ekivalen merupakan himpunan A besar dikatakan ekivalen dengan himpunan B besar. Jika dan hanya jika kardinal kedua himpunan tersebut sama, contohnya X sama dengan dalam kurung PQRS dan Y sama dengan dalam kurung 2357, maka X krip Y. Yang kelima, himpunan saling lepas merupakan himpunan A besar dikatakan saling lepas dengan himpunan B besar jika keduanya tidak memiliki anggota yang sama. Contohnya C sama dengan dalam kurung 1357 dan D sama dengan A, B, C, D, maka C pembagian dari D. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Notasi. Himpunan dinyatakan dengan huruf besar dengan menggunakan simbol. Contohnya A dalam kurung 123. Anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Contoh A dalam kurung A, B, C, X, Y dengan huruf kecil. Notasi anggota himpunan. Contohnya A dalam kurung 123, maka 1 EA dalam kurung 1 anggota himpunan A. Notasi bukan anggota himpunan. Contoh A dalam kurung 123, maka 4 dalam kurung 4 bukan anggota himpunan A. Notasi himpunan bagian. Contoh AB artinya himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Notasi proper subset. Contoh A dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5 dan B 1, 2, 3, maka B CA. Simbol-simbol baku. P sama dengan himpunan bilangan bulat positif. Contohnya 1, 2, 3. NZ sama dengan himpunan bilangan natural. Contohnya N dalam kurung 1, 2 dan seterusnya. Bilangan bulat. Contoh Z dalam kurung min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Cara penulisan himpunan. Yang pertama, dengan menyebutkan semua anggotanya yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung kurawal dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma atau disebut dengan tabulasi. Contohnya A sama dengan dalam kurung kurawa
A. I, U, E, O. Atau B. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang kedua, menyebutkan syarat anggota-anggotanya. Contohnya A sama dengan bilangan asli kurang dari 5. Ketiga, notasi pembentuk himpunan dengan menuliskan ciri-ciri umum atau sifat-sifat umum dari anggotanya. Keempat, nyata dengan notasi himpunan dengan menuliskan tiap-tiap anggotanya dan sifat-sifat himpunan. A adalah himpunan bilangan asli di antara 1 dan 6. 5. Himpunan juga dapat disajikan secara grafis atau diagram Venn. Baiklah, saya Firdia Tri Agustin dengan NIM 051 akan melanjutkan menjelaskan materi tentang diagram Venn. Diagram Venn, dalam membaca diagram Venn, perhatikan himpunan semesta dan himpunan-himpunan lain yang berada pada diagram Venn tersebut. Anggota-anggota himpunan tertentu berada pada kurva yang dibatasi oleh himpunan tersebut. Selanjutnya, hubungan antar himpunan. Hubungan antar himpunan dibagi menjadi dua, yaitu himpunan bagian dan hubungan himpunan saling lepas. Belajar himpunan dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan kemampuan berpikir abstrak, menambah kecerdasan berpikir, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh. 1. Dalam sebuah kelas terdapat 40 orang siswa, 24 orang gemar musik, 30 orang gemar olahraga, dan 16 orang gemar keduanya. Tentukan banyaknya siswa yang gemar musik saja dan gemar olahraga saja. Pembahasan. Perhatikan dalam soal tersebut, terdapat dua himpunan siswa, yaitu siswa yang gemar musik dan siswa yang gemar olahraga. Siswa yang gemar keduanya merupakan anggota irisan sehingga dapat dicari siswa yang gemar musik saja dan siswa yang gemar olahraga saja. Karena irisan siswa yang gemar keduanya sebanyak 16 orang, sehingga siswa yang hanya gemar musik dan olahraga saja yaitu musik sama dengan 24 dikurang 16 sama dengan 8, olahraga 30 dikurang 16 sama dengan 14. Dengan demikian, himpunan sementara S sama dengan 8 ditambah 14 ditambah 16 sama dengan 40 siswa. Contoh kedua. Dari survei 100 orang warga, terdapat 60 orang gemar membaca, 50 orang gemar menulis, 45 orang gemar melukis, 40 orang gemar melukis dan menulis, 35 orang gemar ketiganya. Tentukan A. Orang yang gemar melukis dan menulis saja, B. Orang yang gemar membaca dan menulis saja, C. Orang yang gemar membaca saja, D. Orang yang gemar menulis saja, E. Orang yang gemar melukis saja, F. Orang yang tidak suka ketiganya. Pembahasan. Terdapat 3 himpunan yang berbeda, yaitu gemar membaca, menulis, dan melukis. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita cari irisan ketiganya. Misalnya, B sama dengan membaca, N sama dengan menulis, L sama dengan melukis. A. Gemar melukis dan menulis. 40 dikurang 30 sama dengan 10 orang. B. Gemar membaca dan menulis. 35 dikurang 30 sama dengan 5 orang. C. Gemar membaca. 60 dikurang 30 dikurang 5 sama dengan 25 orang. D. Gemar menulis. 50 dikurang 30 dikurang 10 sama dengan 10 orang. E. Gemar melukis. 45 dikurang 45 sama dengan 0 atau himpunan kosong. F. Tidak suka ketiganya. 100 dikurang 25 dikurang 30 dikurang 5 dikurang 10 sama dengan 20 orang. Contoh selanjutnya. Dalam remaja Karang Taruna di Desa Sukamaju, setelah dilakukan survei, terdapat
kegemaran seni diperoleh data sebagai berikut. 20 remaja gemar seni tari, 25 remaja gemar seni musik, 23 remaja suka seni melukis, 8 remaja gemar seni tari dan musik, 10 remaja gemar seni tari dan melukis, 12 remaja gemar seni musik dan melukis, 4 remaja gemar ketiganya, serta 2 remaja tidak gemar ketiganya. Pertanyaannya, banyak remaja di Karang Taruna tersebut adalah? Diketahui keterangan sebagai berikut. 20 adalah jumlah remaja gemar seni tari, 25 jumlah remaja gemar seni musik, 23 jumlah remaja suka seni melukis, 8 jumlah remaja gemar seni tari dan musik, 10 jumlah remaja gemar seni tari dan melukis, 12 jumlah remaja gemar seni musik dan melukis, 4 jumlah remaja gemar ketiganya, 2 jumlah remaja tidak gemar ketiganya. Dan pertanyaannya adalah banyak remaja di Karang Taruna tersebut. Pembahasan dari diagram Venn di atas adalah: A. 4 remaja gemar ketiganya. B. 2 remaja tidak gemar ketiganya. Jadi 2 ini terletak di luar diagram Venn. C. 12 remaja gemar seni musik dan melukis, sama dengan 12 kurang 4 sama dengan 8. D. 10 remaja gemar seni tari dan melukis. Jadi 10 dikurang 4 sama dengan 6. Dan 8 remaja gemar seni tari dan musik. Jadi 8 dikurang 4 sama dengan 4. 23 remaja suka seni melukis. Jadi 8 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 18. Jadi 23 dikurang 18 sama dengan 5 remaja suka seni melukis. 25 remaja gemar seni musik. Jadi 4 tambah 4 ditambah 8 sama dengan 16. Jadi 25 dikurang 16 sama dengan 9. Jadi 9 remaja gemar seni musik. 20 remaja gemar seni tari. Jadi 6 tambah 4 ditambah 4 sama dengan 14. Jadi 20 dikurang 14 sama dengan 6. Jadi remaja yang gemar seni tari adalah berjumlah 6 orang. Jadi totalnya adalah 4 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 6 sama dengan 44. Jadi banyak remaja di Karang Taruna tersebut adalah 44 orang.